Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ponsel, podcast and counseling MTSN 1 Kota Gorontalo. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman sahabat ponsel yang ada di rumah. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat inspiratif dan sangat-sangat diperlukan di kalangan remaja dikala dalam penentuan karir di masa depan. Nah, tema kita pada pagi hari ini yakni perencanaan karir sejak dini. Nah, sahabat ponsel, di studio pembelajar MTSN 1 Kota Gorontalo kita mendatangkan salah satu narasumber alumni MTSN 1 Kota Gorontalo yang telah melanjutkan studi menengah atasnya di salah satu sekolah terfavorit di Provinsi Gorontalo. Ya, saya sapa dulu narasumbernya. Selamat pagi, assalamualaikum Safia Salandra. Waalaikumsalam, ya. pagi Kak. Ya, jadi adik Safia Salandra ini merupakan salah satu alumni yang bisa dikatakan dari segi akademik maupun non-akademik itu telah menorehkan beberapa prestasi di MTSN 1 Kota Gorontalo. Ya. Jadi, Dek Safia, kali ini kita akan membahas tentang perencanaan karir. Kira-kira banyak sih yang bertanya bagaimana caranya Safia sampai masuk di salah satu madrasah terfavorit di sekolah menengah atas di Provinsi Kota Gorontalo ini. Tentu saja diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dukungan dari orang-orang terdekat, yaitu orang tua saya, teman-teman saya, beserta guru-guru MTSN 1 Kota Gorontalo. Tidak lupa juga untuk bertawakal, yaitu mempelajari beberapa pelajaran yang mungkin belum saya pelajari sebelumnya, terus juga melakukan beberapa kegiatan bimbingan belajar di salah satu bimbingan belajar di Gorontalo ini. Iya. Jadi bisa disampaikan kepada sahabat ponsel, podcast and counseling yang ada di rumah. Kira-kira sekarang adik Safia sekarang itu masuk di sekolah atau madrasah mana, terus pemilihan jurusannya seperti apa, bisa disampaikan. Di salah satu di setiap madrasah atau sekolah menengah atas pasti kan sudah ada pemilihan jurusan. Beda di sekolah menengah seperti di MTS atau SMP itu masih belum ada yang namanya pemilihan jurusan. Kira-kira sekarang atau saat ini adik Safia bisa menjelaskan sedikit statusnya di sekolah mana dan pilih jurusan apa? Jadi sekarang saya bersekolah di Man Insan Cendekia Gorontalo. Di jurusan IPS. Wah, ya, jurusan IPS ya. Iya. Nah, bicara tentang IPS, kira-kira berapa jurusan yang ada di Man IC? Cuman ada 2. IPS dengan IPA. Ya. Di kalangan orang tua atau masyarakat secara umum, mungkin ada perbedaan pendapat tentang jurusan. Sepengetahuan saya, rekam digitalnya adik Safia ini merupakan salah satu siswa alumni berprestasi loh. Kenapa pilih MTS? Apakah ini tidak seperti bayangan pada umumnya ada kelas khusus IPA maupun IPS itu berbeda? Atau ada cara pandang lain dari Safia mengenai jurusan IPA dan IPS? Menurut saya untuk pemilihan jurusan IPA atau IPS itu kan tergantung diri masing-masing. Iya. Kalau IPA kebanyakan beranggapan di situ orang-orang pintar semua, orang-orang cerdas, orang-orang memiliki banyak bakat. Sedangkan di IPS mereka memandang orang-orang yang pemalas, yang santai-santai saja ya. Santai, iya. Jadi kebanyakan orang-orang memandangnya itu IPS itu rendah. Iya. Jadi dasarnya memilih IPS kira-kira apa? Apakah memang kemauan sendiri atau ada dorongan-dorongan dalam tanda kutip ya, oh teman saya banyak pilihnya IPS, oh saya mau masuk ke IPS deh. Atau teman saya banyak masuk IPA, saya mau yang terbeda, tidak mau sama dengan teman-teman. Atau ada alasan lain? Untuk pemilihan jurusan sendiri, saya melihat dari diri saya sendiri. Iya. Karena saya lemah di bidang
IPA seperti fisika dan kimia. Iya. Terus juga saya merasa diri saya lebih ke sosum, yaitu beberapa pelajaran yaitu seperti ekonomi, geografi, dan sosiologi. Dan kalau untuk mengikuti teman-teman sih tidak, karena untuk saya lihat dari teman-teman MTS saya sendiri, sebagian besar memilih IPA. Jadi saya memikir kalau misalnya saya mengikuti teman-teman seperti memilih jurusan IPA, mungkin saya bakal terpaksa di situ. Jadi saya saya juga sempat mengikuti tes IQ di sini sama Kak Imran. Saya bisa melihat kemampuan diri saya itu sebenarnya di mana sih? Apakah saya sebenarnya itu orangnya lebih ke IPA apa ke IPS? Dan setelah memikir panjang, saya akhirnya dapat memutuskan jurusan yang paling tepat untuk saya yaitu IPS. Iya. Dari pemilihan ini pastinya ada yang namanya dampak terhadap pilihan yang ada. Tidak dapat kita pungkiri, banyak sih fenomena yang ada di perguruan tinggi. Ada yang dikatakan saya masuk jurusan, saya salah memilih jurusan. Nah, apakah ada kaitannya dengan ketika kita memilih jurusan di sekolah menengah atas? Apakah ada hubungannya atau seperti apa pandangan dari Adik Safia? Ya, mungkin kebanyakan kan orang-orang yang anak-anak SMP yang masih bingung kuliah saya mau ambil jurusan apa ya. Yeah. Jadi sebagian besar mungkin mereka memilih IPA karena jurusan IPA kan bisa ke jurusan manapun, seperti bisa linjur ke sosum, apa mau ke kedokteran. Jadi menurut saya pemilihan jurusan itu tidak sepantasnya melihat dari orang-orang. Iya. Seperti misalnya kan kita jadi kita juga harus tahu sebenarnya kemampuan diri kita itu di mana. Iya, Apakah di bidang kedokteran, apa psikologi, apa hukum. Jadi kita bisa melihat kemampuan diri kita sendiri. Iya. Kemungkinan kebanyakan kesalahan jurusan karena yang pertama yaitu gengsi. Gengsi ya. Banyak yang memilih IPA karena takut IPS itu orangnya pemalas. Ya. Dan akhirnya saya juga mempunyai salah satu teman. Ya. Dia pernah bilang SMA saya mau ambil IPA, tapi pas kuliah saya mau ambil hukum. Saya sangat terkejut karena sedangkan hukum sendiri itu kan bisa ranahnya ke sosial. Iya, ke IPS. Iya. Sedangkan dia belak-belakan ngomong dia SMA pengen masuk IPA. Jadi kemungkinan ilmu IPA-nya selama 3 tahun itu mungkin jadi sia-sia. Jadi pentingnya perencanaan karir sejak dini ya. Iya. Sahabat ponsel yang ada di rumah, berbicara tentang perencanaan karir, ini tidak lain sudah direncanakan sejak awal. Mungkin ada trik-trik khusus dari Adik Safia, apa sih yang harus kita lakukan semenjak kita setelah menuntaskan pendidikan, bahkan dari sekolah dasar, waktu SD kemarin kan pasti ditanya, adik-adik mau cita-citanya mau jadi apa? Nah kalau di SD hanya sebatas keinginan doang. Jadi setelah SMP apa yang harus disiapkan, atau MTS apa yang harus disiapkan? Begitu juga beranjak ke sekolah menengah atas, apa sih yang harus disiapkan agar cita-cita atau perencanaan penentuan karir ke depan itu sudah bisa dipersiapkan sejak dini. Oke. Jadi menurut saya yang pertama itu kita harus mengenali diri sendiri dulu. Iya. Kita itu sebenarnya pandai dan terampilnya itu di bidang di IPA apa di IPS agar tidak sampai salah jurusan. Iya, betul. Dan yang kedua perlu komunikasi dengan orang tua. Iya, betul. Terkadang bukan terkadang sih, memang kebanyakan dukungan orang tua itu sangat berpengaruh bagi kita. Terus komunikasi dengan orang-orang terdekat seperti mungkin juga bisa berkomunikasi dengan bimbingan konseling yang ada di MTS. Dan habis itu kita bisa mengikuti tes IQ juga. Sebenarnya kita itu bisanya di jurusan mana. Dan jangan memilih pilihan teman. Seperti teman ikut IPA, saya juga mau masuk IPA deh. Jadi sebenarnya kan ini kan masa depan kita.
Jadi kita jangan sampai salah jurusan karena hanya memilih teman. Dalam tanda kutipnya wawahea.com ya. Iya. Karena kebanyakan di sini yang sampai pas di IPA, pengen pindah di IPS deh, tidak kuat di IPA. Itu kebanyakan besar karena wawahea itu. Iya. Jadi dampak terhadap salah menentukan jurusan apa yang akan dipilih itu berpengaruh juga di dalam proses pembelajaran atau selama dia studi ya? Iya. Jadi begitu. Menarik dengan yang disampaikan oleh adik Safia tadi, ini tidak lain harus ada dukungan doa dari orang tua. Bahkan yang kita ketahui terkadang tidak sedikit pula orang tua pengennya anak pilih jurusan A, si anak mau jurusan B. Kira-kira komunikasi seperti apa yang dijalankan agar kedua belah pihak ini bisa mantap dan legowo terhadap pilihan untuk penentuan jurusan nanti? Ya, kalau untuk saya sendiri, kedua orang tua saya lebih menyarankan saya ke jurusan IPA. Ya. Karena mungkin sudah ada persiapan untuk kedepannya mau kuliah di mana, mau jadi apa seperti itu ya? Iya. Karena awalnya kan saya ingin menjadi dokter. Cuman karena menurut orang tua saya mungkin jadi dokter itu susah. Dan saya juga masih agak ketakutan soal mengenai dengan dokter. Dan terus mama saya bilang, mendingan jadi bidan saja. Tapi setelah saya pikir baik-baik, saya orangnya tipe takut darah. Jadi saya bilang sepertinya saya tidak bisa deh. Dan akhirnya saya mulai memikirkan sebenarnya saya itu di mana. Dan akhirnya setelah pemilihan jurusan di SMA, orang tua saya bilang IPA saja supaya gampang ke perkuliahan. Dan akhirnya saat pemilihan jurusan di Man Insan Cendekia, saya memikirkan kembali apakah saya harus mengikuti kemauan orang tua saya, apa diri saya harus ke IPS sesuai dengan kemampuan saya. Dan akhirnya saat pemilihan jurusan, saya sudah tidak sempat bertanya lagi ke orang tua karena itu sudah mepet waktunya. Dan akhirnya saya memilih IPS. Saat sampai di rumah, saya pun mengatakan kepada kedua orang tua saya. Dan kedua orang tua saya kayak agak kecewa begitu dengan pilihan saya. Dan akhirnya saya mencoba menjelaskan kembali bahwa saya orangnya tidak cocok di IPA. Karena saya tidak mampu dengan beberapa pelajaran di IPA. Dan akhirnya beberapa lama kemudian kedua orang tua saya bisa menerima saya di IPS. Berarti sudah legowo ya. Mungkin ada dasar lain dari adik Safia sudah menentukan pilihan, oh saya tidak bisa di IPA. Berarti pengenalan potensi diri itu setidaknya itu penting juga ya. Tentang kelebihan maupun kelemahan kita itu di mana. Karena seyogianya jurusan-jurusan yang tersedia di sekolah menengah atas semuanya pasti baik. Tidak mungkin kan secara logika kalau tidak baik diprogramkan di sekolah. Jadi penentuan ini berpengaruh juga dengan kesiapan kita mengenal diri sendiri. Nah, terkait dengan mengenal diri sendiri, saya mau apa saja yang pernah dilakukan selain tes IQ atau ada tes-tes lainnya juga tentang mengenali potensi diri yang ada di dalam diri Safia. Saya mengikuti beberapa tes-tes yang ada di internet untuk mengacu sebenarnya saya ini jurusan apa. Kemudian saya juga saya pernah ikut bimbingan belajar sebelum ke Man Insan Cendekia. Itu lesnya itu ada pembelajaran fisika, kimia, fisika dan biologi. Dan saya merasa sulit saat melakukan bimbingan belajar di pelajaran fisika. Mulai dari situ saya waduh, sebenarnya tentu saja saya tidak bisa di sini karena setiap dikasih soal saya kurang mampu untuk mengerjakannya. Jadi sekarang sudah enjoy ya dengan pilihan sendiri. Bisa dibayangkan kira-kira seandainya tetap dengan memilih sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan, kira-kira apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran nanti? Mungkin saya bakal stres atau mungkin bisa ingin pindah sekolah saja karena pembelajaran sudah berlangsung karena tidak bisa pindah jurusan kan sekarang. Apalagi sekarang kan di Man Insan Cendekia kan memang dari awal sudah dibagi jurusannya mau IPA atau IPS.
Jadi mungkin saat pembelajaran merasa risih, merasa kurang nyaman, dan akhirnya prestasi menjadi turun. Iya. Dan berpengaruh di nilai-nilai juga. Jadi sahabat ponsel yang ada di rumah, ini merupakan trik-trik yang disampaikan oleh Safia Salandra. Bagaimana kita merencanakan karir, tidak lain kita harus mengenali potensi diri dulu ya, di mana kelemahan dan kelebihan kita. Tatkala kita sudah mengetahui kedua ini, insya Allah kita akan menetapkan sebuah pilihan. Dan kalaupun ada perbedaan dengan orang tua, sahabat maupun saudara, itu dapat dikomunikasikan ya. Sahabat ponsel yang ada di rumah, tentang perencanaan karir ini sangat penting, seperti yang disampaikan oleh adik Safia dalam kesempatan kali ini. Ada yang sangat menarik juga, sahabat ponsel yang ada di rumah. Menurut penelitian, 67% di perguruan tinggi itu banyak individu-individu yang salah memilih jurusan. Nah, ini tidak lain harus kita rencanakan sejak dini. Nah, terkait dengan itu banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan diri, mengenal potensi diri, terus komunikasi dengan orang tua ya. Yang berikutnya, kita konsisten dong dengan pilihan kita, jangan sampai terpengaruh dengan bujukan teman, karena nantinya kita yang akan mendalami hal ini. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Safia Salandra. Kira-kira menurut Safia, dalam penentuan pilihan nanti tidak dapat dipungkiri pasti ada yang namanya sebuah kejenuhan. Ya. Nah, kira-kira bisa memberikan trik kepada kita, jangan sampai kejenuhan ini, kita terlena dengan kejenuhan, terus kita tidak berselera lagi atau tidak punya konsentrasi lagi untuk melanjutkan studi. Ini kan hanya kecemasan-kecemasan. Apabila hal itu terjadi, orang tua akan menyalahkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita jenuh? Ya, kalau kita jenuh. Jangan sampai kita jenuh, tidak bersemangat lagi. Nah, orang tua tuntut, oh ini gara-gara kamu. Mama sudah bilang, bapak sudah bilang, kamu semestinya pilih ini. Kenapa pilih ini? Nah, dia bisa dijelaskan trik-trik seperti apa kita bisa menuntaskan kejenuhan ini. Ya, yang pertama tentu saja kita pertama-tama harus yakin apakah kita bisa bertahan di jurusan ini atau tidak. Jangan sampai di pertengahan itu kita bisa jenuh ya. Karena kemungkinan besar orang-orang itu mungkin di pertengahan ya, aduh tidak kuat lagi di jurusan ini, merasa jenuh, merasa capek. Jadi yang saya tekankan pertama itu kita harus benar-benar yakin sebenarnya saya itu di mana. Itu yang harus benar-benar saya tekankan, karena sebagian besar orang itu pasti merasa jenuh di pertengahan. Kalau saya sendiri sih sekarang sudah setengah semester di pelajaran IPS ini, merasa kayak ini sebenarnya saya mampunya di mana sih? Kadang pelajaran ekonomi pun saya merasa agak kurang paham di geografi, tapi saya pikir kalau saya di IPA mungkin saya lebih tidak dapat bertahan lagi. Jadi menurut saya cara agar tidak jenuh itu kita harus bertekad. Sebenarnya saat di perguruan tinggi nanti kita mau harus jadi apa? Kita harus bertekad, saya mau jadi sukses. Saya harus bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya sudah bersusah payah agar bisa masuk di jurusan ini, tapi kenapa tiba-tiba saya bisa menyerah atau jenuh? Jadi kita harus mempunyai motivasi yang kuat. Kita bisa melihat-lihat di internet, bisa melihat kata-kata yang kayak menyindir begitulah. Jadi kita harus bisa terus saat belajar juga harus enjoy, bisa putar musik atau kalau ada tugas pun bisa diskusi bersama teman-teman agar kita tidak merasa jenuh dan merasa sendiri. Kayak aduh kenapa ya ini susah sekali. Kadang saya juga merasa begitu. Cuman kadang secara manusiawi ya. Iya. Cuman kadang saya pikir Allah tidak pernah memberikan ujian itu melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi saya memikir saya pasti bisa melewati ini. Perlahan-lahan saya juga merasa toh cuman gampang. Karena saya merasa awalnya susah dan akhirnya saya bisa melewatinya.
sangat super sekali. Sahabat ponsel yang ada di rumah, sangat luar biasa informasi-informasi perbincangan kita dengan Safia Salandra yang saat ini sedang mengenyam pendidikan sekolah menengah atasnya di Man Insan Cendekia. Ini merupakan sebuah motivasi untuk kita semua ya, dan untuk adik-adik yang ada di rumah. Tidak lain untuk perencanaan karir ke depan, kita harus merencanakan sejak dini. Nah, yang mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan saya terakhir. Ada kekhawatiran tidak? Di masyarakat umum pasti melihat orang sukses itu nanti berseragam. Orang sukses itu nanti berpakaian formal. Mungkin ada pemikiran lain dari adik Safia, karena pemahaman di masyarakat kita seperti yang kita ketahui, oh yang IPA itu gampang masuk di mana saja, oke. Yang IPS pasti sulit terterima di dunia lapangan kerja. Mungkin ada trik lain yang dari Safia untuk menekankan kepada teman-teman sahabat ponsel, podcast and counseling yang ada di rumah. Sukses itu seperti apa sih? Merencanakan karir itu, ukuran kesuksesannya itu apakah harus berseragam atau harus mempunyai duit, harus mempunyai usaha, atau seperti apa? Menurut saya sukses itu relatif ya. Iya. Kan karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi karena kebanyakan berpikir anak IPA kebanyakan sukses, anak IPS kadang jadi bagaimana. Cuman menurut saya pernah membaca suatu bacaan seperti itu, anak IPA yang jadi dokter, anak IPS yang punya rumah sakitnya. Iya, super ya. Dan itu sangat-sangat menginspirasi ya, karena menurut saya sukses itu bukan berarti menjadi dokter, menjadi yang berpegawai. Kita bisa melihat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang mungkin alumni IPS, karena kita bisa terinspirasi dari mereka, bagaimana mereka menjadi wirausaha yang gigih, yang kuat. Dan sukses itu tidak bergantung kepada jurusan. Iya, betul. Dan kebanyakan orang itu beropini kalau di SMA pokoknya harus masuk IPA, tidak bisa IPS. Biar bisa terterima. Iya. Ya. Dan kan IPA kan diberi kebebasan untuk bisa linjur ke IPS, sedangkan IPS tidak bisa linjur mungkin ke jurusan IPA. Mungkin ada beberapa perkuliahan yang membolehkan anak IPS pindah linjur ke jurusan IPA, tapi kebanyakan anak IPA bebas memilih. Sedangkan orang-orang beropini kalau sukses hanya di IPA saja, padahal kita sebagai anak IPS juga bisa mengembangkan kreativitas kita masing-masing dengan menggunakan bakat yang kita miliki. Jadi menurut saya kesuksesan tidak berasal dari jurusan, itu tergantung diri kita sendiri mau berusaha atau tidak. Ada yang mungkin yang jurusan IPA hanya pintar di akademik, sedangkan susah bersosialisasi. Sulit berinteraksi dengan yang lainnya ya. Benar. Sedangkan di masa depan itu sosialisasi itu sangat penting untuk kita semua. Iya, sangat luar biasa sahabat ponsel yang ada di rumah. Ini merupakan perencanaan karir sejak dini yang disampaikan langsung oleh Safia Salandra, merupakan salah satu alumni MTSN 1 Kota Gorontalo. Ini merupakan salah satu tak ternilai sebenarnya pembahasan kita pada siang hari ini, pagi hari ini ya. Jadi sahabat ponsel yang ada di rumah, untuk sukses ada beberapa yang saya petik dari yang disampaikan oleh Safia Salandra tadi. Untuk sukses itu tidak berpengaruh pada ditentukan oleh jurusan. Sebagaimana mungkin, sebisa mungkin kita mengenali potensi diri kita, terus konsisten untuk mengembangkan diri ya, terus tetap minta ridho dari kedua orang tua, itu merupakan hal yang utama. Jadi sahabat ponsel yang ada di rumah, semoga kedepannya kita bisa dipertemukan lagi dengan narasumber kita yang luar biasa ini, yang saya informasikan sebenarnya dan sesungguhnya sangat padat ya untuk kegiatan di sekolah, tapi Ananda Safia Salandra menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita di studio pembelajaran MTSN 1 Kota Gorontalo untuk membahas perencanaan karir sejak dini. Jadi sahabat ponsel yang ada di rumah,
Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube MTSN1 Go TV dan ikuti terus akun media sosial Instagram MTSN1 Go_TV dan Facebook MTSN1 Kota Gorontalo. Saya bersama Safia Salandra di kegiatan podcast and counseling mengucapkan banyak terima kasih. Mewakili kru sekali lagi saya ucapkan kami undur diri. MTSN1 Go TV, hebat media edukasi.